Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, Rabb yang maha tinggi. Semoga sholawat dan salam tercurah pada Nabi besar kita Muhammad, Sayyidul Mursalin, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sulaiman, dan para staf serta para pejabat yang ada di jajaran pemerintahan Sulawesi Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam kebaikan. Alhamdulillah kali ini kali kedua kami bisa berjumpa dengan Bapak Wakil Gubernur, dan kesempatan kali ini kita hanya bisa lewat online, lewat Zoom. Mudah-mudahan walaupun secara daring tetap bisa meraih ilmu yang manfaat dan bawa kebaikan bagi kita semuanya. Materi kita pada kesempatan sore ini sebenarnya materi sederhana, yaitu materi pertanyaan di manakah Allah. Dan ini jadi prinsip seorang muslim pula, karena para ulama mencantumkan hal ini dalam kitab-kitab akidah mereka. Bahkan seluruh mazhab itu membahas hal ini. Jadi kalau pertanyaan ini misalnya ditanyakan kepada ayah bunda, ditanyakan kepada orang tua, sebenarnya ini sudah terjawab dengan adanya dalil, adanya ayat, adanya hadis, dan juga kita ketahui dari perkataan-perkataan para ulama. Kalau mau mengkaji secara lebih detail, secara lebih rinci, kami telah sajikan sebenarnya dalam buku, yaitu Jawaban Cerdas di Manakah Allah. Buku ini ada versi cetaknya, ada versi buku digitalnya, bisa di-download di rumaiso.com. Namun kalau versi cetaknya, kami hanya membagi gratis saja. Sedangkan kalau ada yang ingin memperbanyak buku ini, silahkan nanti bisa dicek di website rumaiso.com, kemudian cetak sendiri dengan buat cover seperti yang ada di sini dan sebarkan kepada kaum muslimin yang lainnya. Nah, namun pembahasan kami nanti dari sisi ini agar mudah dipahami dulu, agar tidak banyak kontradiksi dengan dalil-dalil yang lainnya. Kami pertama kali akan membahas dari sisi bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru kami membahas dari sisi kemahatinggian Allah. Yang pertama, coba kita renungkan saat kita berdoa. Saya di sini menukil perkataan-perkataan yang jadi perkataan yang seharusnya kaum muslimin Indonesia tahu itu, karena ini perkataan sebagian ulama Syafi'i. Ada di 2 tempat atau 3 tempat di dalam slide-slide yang ada. Saya akan nukilkan perkataan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini salah satu ulama senior dalam mazhab Syafi'i, murid dekat Imam Syafi'i. Bahkan yang memandikan jenazah beliau, jenazah Imam Syafi'i ketika meninggal dunia, itu adalah Imam Al-Muzani ini. Beliau punya kumpulan fatwa-fatwa juga yang menjelaskan perkataan Imam Syafi'i, dan salah satu buku yang paling bagus yang beliau miliki itu terkait masalah akidah,
yaitu beliau namakan buku itu adalah Syarhus Sunnah. Kita sebut dengan Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani rahimahullah. Nah, beliau katakan kayak begini. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, qaribun bil ijabah inda su'ali ba'idun bita'azzuzi la yunalu. Allah itu dekat ketika ada yang berdoa. Itu Allah akan kabulkan doa-doa yang ada, permintaan-permintaan yang ada. Allah itu dekat ketika ada yang berdoa, ketika dia itu meminta. Kemudian ba'idun bita'azzuzi, namun Allah itu jauh keperkasaannya, la yunalu, tidak mungkin dikalahkan oleh makhluk. Coba kita lihat istilah qarib di sini. Kita nanti akan temukan dalam ayat-ayat juga. Allah itu qarib. Qarib dalam hal apa? Allah itu qarib, Allah itu dekat dalam hal mengabulkan doa-doa kita. Jadi perlu dipahami terlebih dahulu ini kedekatan Allah. Allah itu dekat. Ya, walaupun nanti kita bahas keberadaan Allah itu di mana, pokoknya dipahami ya, bagaimanapun nanti kita akan temukan jawabannya, tetapi akidah ini dipahami terlebih dahulu. Maka kita akan tidak kontradiksi dengan dalil-dalil yang lainnya gitu. Tidak akan mempertentangkan hal ini dengan dalil-dalil yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dalam hal ijabah, berarti Allah itu mengabulkan doa-doa kita. Indah su'ali. Soal ini kalau kita terjemahkan meminta ya. Bisa juga kita terjemahkan berdoa. Tapi secara umum soal itu permintaan dari orang yang rendah ya kepada yang di atas gitu. Jadi dari yang rendah pada yang di atas, bukan pada yang sejajar gitu. Itu namanya soal. Jadi meminta. Makanya biasanya istilah soal ini pada pengemis yang minta-minta gitu ya. Karena dia merendahkan dirinya meminta kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih punya harta daripada dirinya. Nah, itu namanya soal. Sebenarnya sini sudah ada isyarat dari Imam Al-Muzani. Kalau kita itu berdoa, minta kepada Allah yang maha tinggi. Walaupun di sini beliau katakan dari sisi yang lainnya, Allah itu maha perkasa. Alias tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Keperkasaan Allah ini ba'id, yaitu tidak mungkin ada yang menandingi Allah. Sekuat-kuatnya makhluk di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Walaupun dia jadi negara dikdaya, tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah, nggak bisa. Walaupun mungkin ada yang berusaha untuk mencegah ketika sesuatu yang Allah turunkan, ada yang mau cegah, tetap tidak bisa mengalahkan ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah sudah takdirkan hujan itu turun, ya turun. Allah turunkan dengan keperkasaannya. Tidak ada yang bisa mencegah ini. Walaupun kita akan mengundang pawang yang bisa menghalangi hujan, katanya dia paling ahli, paling pakar, mana-mana bisa. Tapi kalau Allah kehendaki hujan itu turun, tetap hujan itu turun. Nah, ini untuk memahami perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah, salah satu murid dari Imam Syafi'i. Nah, kita pahami lagi Allah itu dekat. Kita lihat dari ayat Al-Baqarah ayat 186. Ini kedekatan Allah yang khusus pada orang beriman. Lebih-lebih ketika mereka itu berdoa. Dan jamaah sekalian, kalau perhatikan ayat ini lagi membicarakan teksnya itu, konteksnya lagi bicarakan puasa di ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Beralih ke ayat 184 tentang masalah hukum puasa secara bertahap, ayat 185 juga. Ini masih penegasan lagi tentang hukum puasa. Baru ayat 186, nah bicarakan tentang masalah doa. Ayat 187 kembali membicarakan tentang masalah hal-hal yang dibolehkan ketika malam hari kita berpuasa. Dan ada hal yang tidak dibolehkan, yaitu ketika iktikaf.
Nah, di ayat ini disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku itu dekat. Maka di sini tidak dijawab aku itu jauh, tidak. Allah jawab aku itu dekat, qarib. Ini ketika apa? Ketika hamba itu berdoa. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li. Namun hendaklah memenuhi setiap perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam petunjuk, dalam kebenaran. Nah, coba jamaah perhatikan terlebih dahulu di sini tentang ketika ada yang nanya. Tapi di sini pertanyaannya, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Nah, bukan pertanyaannya di sini bertanya kepadaku di mana aku, bukan. Tapi tentang aku, karena di dalam konteks ayat disebutkan wa idza sa'alaka ibadi. Nah, ini tidak menanyakan keberadaannya, namun menanyakan tentang aku, berarti tentang Allah. Maka kalau tanya tentang Allah, maka jawablah Allah itu dekat. Dekat dalam apa? Allah kaitkan di sini dengan doa. Allah kabulkan doa-doa kita. Nah, jamaah sekalian, coba perhatikan, ini kaitannya dengan puasa tadi yang saya sebut ya. Berarti ayat ini konteksnya membicarakan puasa juga. Dan para ulama simpulkan, diantaranya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Itu mengatakan, doa orang yang berpuasa itu doa yang mustajab. Doa orang yang berpuasa itu doa yang mustajab. Mustajabnya bagaimana? Ketika dia siang hari puasa, dalam keadaan capek, dalam keadaan letih, dia berdoa kepada Allah, doanya terkabul. Sama juga nanti ketika dia berbuka. Yaitu berbuka puasa. Mau menjelang berbuka kita berdoa, atau saat kita sudah menyantap makanan untuk, ya misalnya kurma ya. Kita menyantap kurma untuk berbuka hingga puasa kita itu batal. Nah, kemudian kita berdoa ketika itu. Nah, doa itu juga doa yang mustajab. Kita baca bismillah, kemudian menyantap kurma, kemudian mungkin ada minum, terus setelah itu kita angkat tangan berdoa. Nah, doa itu yang dimaksud, doa yang mustajab. Nah, ini bertanya tentang aku, maka dijawab, aku itu dekat, kata Allah, yaitu Allah itu dekat. Kemudian kita rinci lagi, para ulama simpulkan dari dalil-dalil yang ada, kalau kita bahas kedekatan Allah, maka kedekatan Allah ada dua macam. Pertama, kedekatan umum. Ya, pertama kedekatan umum, ini berlaku pada setiap makhluk. Artinya, Allah tahu semuanya. Siapa yang mau sembunyi dimanapun, dia terang-terangan, dia berada di gunung, dia berada di balik gunung, dia berada di atas air, dia berada di dalam air, Allah tahu itu. Dia mau bersembunyi di balik tembok berapa lapis pun Allah itu tahu. Allah dekat dengan dia, dengan ilmunya. Nah, ini namanya yang para ulama itu sebut kedekatan Allah dengan ilmu. Ini kedekatan umum ya, semua Allah itu tahu. Orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang soleh, orang yang ahli maksiat, Allah itu tahu. Kemudian kedekatan yang kedua yang para ulama sebut dengan kedekatan khusus. Ini berlaku pada muslim yang berdoa. Coba perhatikan hadis ya. Ketika sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, ketika itulah tempat terdekat
seorang hamba itu dengan Allah. Nabi SAW katakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Fa'aksirud du'a. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya, yaitu dengan Allah, adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah berdoa saat itu. Nah, kita di sini berarti disuruh berdoa ketika sujud. Tambah pelajaran lagi tadi apa? Allah itu dekat dengan kita ketika kita itu sujud. Nah, namun di sini saya tambahkan pelajaran. Ada di situ yang perlu kita perhatikan bahwa saat sujud ada aturan ini untuk berdoa. Ini pelajaran fikih, saya selipkan dulu di sini biar kita tahu menerapkan hadis tadi. Dan kita tahu bagaimana Allah dekat dengan kita ketika kita sujud. Nah, ketika sujud kita disuruh agungkan Allah ya. Suruh agungkan Allah, tambah tadi ya kita disuruh berdoa ya. Berdoa ini dilakukan ketika kita sudah mengagungkan Allah dulu. Coba kita lihat hadisnya. Fa'amar ruku' kata Nabi SAW. Fa'amar ruku' fa'azimu fihi rabba. Wa amma sujud fastahidu fi du'a. Faqaminun ayustajaba lakum. Adapun ketika ruku', maka agungkanlah Allah. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Maka tadi kan nyambung dengan hadis sebelumnya ya. Doa ketika sujud itu diijabahi. Kalau di sini, di samping kita berdoa, ada di situ kita agungkan Allah ketika kita itu sujud. Tapi di sini sifatnya adalah menyebut kemahatinggian Allah. Coba ada beberapa poin di sini kami rinci dari hadis-hadis tentang masalah sujud. Kita itu membaca saat sujud di antaranya. Saya bukan memastikan ya, karena ada yang punya bacaan sujud yang lain. Di antaranya membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Lihat jamaah sekalian, sudah disebutkan dalam doa sujud ini maha tinggi. Lagi sebut siapa? Allah. Allah maha tinggi. Ini pelan-pelan ini nanti akan terjawab ya. Saya lagi membawa pemahaman dulu agar pelan-pelan dekat ke pembahasan dulu. Allah itu dekat. Biar nanti tidak rancu dengan pembahasan kita selanjutnya. Subhana Rabbil A'la. Kita kan baca Subhana Rabbil A'la. Apa arti Subhana Rabbil A'la? Maha suci Rabbku. Yang bagaimana Rabbku? Maha tinggi. Ini sudah terjawab ketika kita sujud sebenarnya. Nah, dari sini ada catatan lagi, dianjurkan berdoa ketika sujud. Ingat, tidak dikhususkan pada sujud terakhir saja. Jadi, sebagian kita biasanya jadikan sujud terakhir itu paling lama. Baiknya tidak seperti ini, karena hadis tadi sifatnya umum ya. Kan hadis tadi cuma sebut aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Tempat yang orang itu dekat dengan Allah itu ketika dia sujud. Perbanyak doa ketika itu. Ketika sujud yang mana? Tidak disebut. Maka jangan spesialkan satu sujud dalam sholat kita. Kalau tidak disebutkan sujud terakhir, maka jangan spesialkan sujud terakhir. Lalu diusahakan sujud ini kalau mau berdoa, karena kita ingat ya dalam lingkup sholat kan, maka usahakan dengan bahasa Arab. Saat saya tidak bisa bahasa Arab, ya kan ada doa-doa umum yang kita tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan minta kebaikan dunia dan akhirat tuh. Terus doanya juga boleh doanya berasal dari Al-Quran, walaupun itu ketika sujud. Padahal ketika sujud kita dilarang baca Al-Quran. Tapi kan niatannya itu baca doa, bukan baca Quran. Namun ada catatan lagi, jangan sampai telat ketika berdoa saja saat sujud, telat dari imam. Karena tugas makmum kan adalah mengikuti imam. Kadang kita lihat jamaah itu pentingkan berdoa, wah ini sujud ini doa saya terkabul nih ya, saya punya utang ini utang itu nih mumpung nih ya. Tetap dia punya kewajiban untuk ikuti imam. Ingat ya. Dia punya kewajiban untuk ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, jangan diselisih. Maka jangan telat dari imam.
Jangan telat cuma kejar doa ketika sujud tadi, karena itu sunnah saja, tidak sampai wajib. Namun ikuti imam wajib. Oh, kalau gitu saya berdoanya kapan? Ya nanti kalau sholat sendiri bisa di saat sholat sunnah. Kan tidak ada telat-telat dari imam. Kita mau sholat sendiri, mau lama-lamain sujud, monggo silahkan. Nah, ini pelajaran dari doa ketika sujud. Dan sini ada poin tadi ya. Subhana rabbiyal a'la. Kita bisa tambahkan juga dalam riwayat juga masih dibolehkan dengan subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu boleh. Nah, jadi ketika sujud kita akui Allah itu maha tinggi. Kita sudah akui Allah itu maha tinggi. Subhana rabbil a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Hadis sahih nih. Kita pun amalkan itu. Dan gak pernah disebut dalam satu pembahasan Asmaul Husna kita sebut Allah itu maha rendah. Gak pernah. Yang ada tadi cuma kita bahas apa? Allah itu dekat. Nah, ini poin penting yang perlu kita ingat ya. Dan Al-Quran pun membuktikan Allah itu maha tinggi. Kalau kita membicarakan ayat-ayat yang menyebutkan hal ini, kita kadang dapati ayat-ayat yang sifatnya satu. Sesuatu itu naik kepada Allah. Naik ya, naik itu berarti apa? Dari rendah ke tinggi kan kalau naik. Seperti misalnya dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu fiha. Malaikat tuh naik tuh ke atas tuh. Ta'rujul malaikatu warruhu fiha. Itu sudah menunjukkan naik. Naik itu nggak mungkin dari atas ke bawah, bawah ke atas. Al-Ma'arij ayat keempat. Juga ada disebutkan dalam ayat yang lainnya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Disebut naik gitu. Juga doa orang terzolimi. Nabi SAW sebut, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dari doa orang yang dizolimi. Fa innaha tas'udu ilallahi ka'anna syararatun. Doanya itu akan naik, dihadapkan pada Allah bagaikan percikan api. Naik, disebut naik. Doa orang yang terzolimi itu akan naik. Dengan kalimat naik di sini. Itu menunjukkan kemahatinggian Allah. Kemudian kita juga temukan ayat-ayat yang membicarakan Allah itu menurunkan Al-Quran. Al-Quran turun. Berarti dari suatu yang di atas ke bawah, turun ya. Seperti dalam surat awal Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim. Disebut apa selanjutnya apa? Tanzil. Ya, kalau tidak di ayat-ayat di awal surat yang lainnya disebut dengan tanzil, turun. Atau kita lihat pada surat Ghafir misalnya, yang tadi saya masukkan itu surat Ghafir. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Turunkan kitab ini, Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Bisa juga kita lihat dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya pada malam Lailatul Qadar. Turun, menurunkan Al-Quran berarti dari atas ke bawah. Berarti Allah itu maha tinggi. Jika kita temukan ayat-ayat yang membicarakan Allah itu di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surat Taha ayat 5 disebutkan, Rabb yang maha pemurah yang tinggi di atas arsy. Rabb yang maha pemurah yang tinggi di atas arsy. Ayat ini jelas ini ya.
Nah, biasanya nih sama tadi di awal-awal di MC bertanya, ini kalau anak saya nanya itu gimana ya? Ini tentang ars juga ini kita perlu tahu ya. Jadi secara umum tadi yang menyatakan Allah itu di atas ars yaitu surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih. Yang Maha Pemurah. Yang tinggi di atas arsy. Itu makna istawa di sini diterjemahkan tinggi. Nah, coba kita lihat ini ars dulu ini. Ini jamaah sekalian perlu mengetahui ars itu apa sih? Coba saya sebutkan hadis satu di sini ya. Ini tentang arsy Allah. Saya di buku ini sebutkan tentang arsy dan kursi dalam pembahasan tersendiri. Karena ulama semacam Imam Az-Zahabi dan juga ulama-ulama belakangan itu menuliskan kitab khusus pembahasan khusus tentang arsy Allah. Ya, khusus membahas tentang ars saja. Dan juga ada di pembahasan Imam Ibnu Katsir juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan salah satu bab juga tentang pembahasan ars ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah langit yang tujuh, dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti gelang yang dilempar ke tanah lapang. Jadi tadi membandingkan apa? Kursi ya dengan gelang tadian. Kursi dengan langit ya. Kursi Allah dengan langit yang tujuh. Itu bagaikan apa? Gelang yang dilemparkan di tanah lapang. Coba bayangkan itu perbandingan besarnya. Dan besarnya ars ini sekarang ars dibandingkan dengan kursi seperti besarnya tanah lapang dibandingkan dengan gelang tersebut. Berarti masih lebih besar ars. Ars ini kalau kita itu bahas punya sifat-sifat itu diantaranya tadi kita simpulkan berarti ars itu adalah makhluk Allah yang paling besar ya. Langit pun kalah dengan ars. Kemudian ars ini dipikul oleh 8 malaikat. Ars ini dipikul oleh 8 malaikat. Nanti jamaah bisa lihat di antaranya dalam surat Al-Haqqah. Ada ayat yang pendek dalam surat Al-Haqqah. Ayat 17 atau surat Al-Mu'min ayat ke-7. Coba saya bacakan Al-Haqqah ayat 17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan pada hari itu, hari kiamat, 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Berapa? 8 malaikat. Dan kalau mau tahu besarnya malaikat ini ya, itu biar tahu besarnya bagaimana besarnya ars itu. Disebutkan dalam hadis besarnya malaikat ini antara kuping dengan pundaknya itu sekitar ya 70.000 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Jadi pemikul ars itu makhluk Allah yang besar sekali. Jadi ada namanya malaikat. Jadi malaikat itu bukan hanya terbatas yang 10 ya seperti yang kita hafalkan di sekolah ya. Ada malaikat namanya itu malaikat pemikul ars. Dan malaikat ini juga besar gitu. Di samping arsnya itu besar, malaikatnya juga besar. Nah, coba lihat di sini besarnya ars itu bisa dilihat dari besarnya malaikat lagi ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan biar angkanya tegas nih 700 ternyata. Uzina li an uhaddisa an Malik min malaikatillahi min hamalatil arsy inna baina syahmati udhunihi ila atiki masiratu sab'imi'ah amin. Aku diizinkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy. Ini baru dibicarakan satu malaikat loh ini. Antara daging telinga. Jadi kita cuma menggambarkan ya, tapi
Kita tidak bisa sifatkan malaikat punya telinga seperti kita gitu, karena tidak dijelaskan secara dalil secara detail ya. Maka antara daging telinga dengan pundaknya, itu. Telinganya ya telinga yang khusus berarti ya untuk malaikat. Antara telinga dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Itu bayangkan besarnya satu malaikat pemikul ars. Sedangkan tadi 8 malaikat yang memikul ars tadi. Satu malaikatnya itu saya bayangkan antara daging telinga dengan pundak itu 700 tahun perjalanan. Luar biasanya malaikat tersebut. Belum arsnya loh ini. Dan pasti Allah itu Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada itu semuanya. Allah lebih besar daripada arsy-Nya. Nah, kesimpulannya dari hadis tadi, yang kedua di sini, arsy itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Tapi juga arsy itu kita lihat lebih tinggi dari surga Firdaus dan merupakan makhluk Allah yang paling tinggi. Berarti makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Makhluk Allah yang paling tinggi adalah arsy. Juga arsy itu ada yang memiliki, disebutkan memiliki beberapa tiang ya. Ada juga disebutkan dalam hadis itu atau disebutkan dalam ayat juga wa kana arsyu 'alal ma', dan arsy itu berada di atas air. Ya. Nah, itu pembahasannya lebih detail, lebih rinci lagi kalau kita bahas arsy secara khusus ya. Ada arsy, kita tahu ada kursi juga. Tadi kan disinggung kursi ya. Kursi itu gimana? Kursi itu kalau disebutkan dalam ayat kursi Al-Baqarah 255, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu lebih besar dari langit dan bumi. Ya, kursi Allah itu lebih besar daripada langit dan bumi. Dan kursi itu perlu dipahami, kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Jadi kalau para ulama seperti Imam Ibnu Katsir itu sebutkan, kalau mereka itu gambarkan tentang arsy itu, kalau kursi itu pijakan kaki Allah kan. Sedangkan arsy itu seperti ranjang yang punya tiang-tiang dipikul oleh malaikat gitu. Sedangkan kalau pengertian arsy secara bahasa, kita bukan lagi bahas arsy Allah ya, ya itu ya singgasana gitu ya. Jadi ada ulama yang menyebutkan seperti Ibnu Abil Is Al-Hanafi, arsy itu seperti ranjang yang punya tiang-tiang dipikul malaikat, itu seperti kubah bagi langit, dan arsy itu di atas seluruh makhluk. Arsy itu berat sekali. Makanya kan kalau zikir sore, zikir petang kan kita baca subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy. Nah, itu ada kalimat arsy di situ ya. Wa midada kalimati. Maha suci Allah, aku memujinya, ya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Di situ disebut seberat timbangan arsy, maksudnya berat sekali. Maka ini menunjukkan keutamaan kalimat ini. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jangan dilupakan untuk dibaca pagi dan petang. Dan zikir ini punya makna luar biasa. Dia singkat, baca 3 kali. Juwairiyah itu pernah zikir, Nabi SAW itu melihat Juwairiyah istri beliau itu zikir. Beliau kemudian keluar, masih pulang lihat lagi di tempat atau di musholanya Juwairiyah itu dia masih zikir lagi. Kemudian Nabi SAW tegur, kamu mau tahu, saya ajarkan kamu kalimat yang nanti bisa meringkas waktumu tadi. Kemudian diajarkan bacaan ini. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dan kalau kita lihat tadi tentang kursi, tentang tafsir ayat wasi'a kursiyyus samawati wal ard, disebutkan oleh Said bin Jubair, Ibnu Abbas itu mengatakan al-kursiyyu maudi'ul qadamain wal arsyu la yaqdiru qadrahu illallah ta'ala. Kursi itu adalah tempat meletakkan kedua telapak kaki Allah. Adapun arsy maka tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali Allah Ta'ala. Yang jelas arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Nah, coba bayangkan saja tentang arsy dengan langit, arsy masih lebih besar. Kursi Allah dengan langit, kursi masih lebih besar. Dan arsy lebih besar daripada kursi. Allah lebih besar daripada arsy.
Jadi kalau kita itu berdoa, kita lagi meminta kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, jamaah. Dan ini terjawab sebenarnya secara fitrah kita. Kita secara fitrah itu berdoa dengan mengangkat tangan kita itu ke atas. Seperti disebutkan dalam hadis, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safaru asy'atsa akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi." Kemudian beliau Rasulullah SAW menceritakan tentang ada laki-laki yang menempuh safar. Safar berarti perjalanan jauh ya. Dia itu berambut kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya, dia itu ke langit nih, ngadapkan ke langit. Minta pada Allah. Allah di mana? Maha tinggi di atas sana. Lalu berdoa, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian ternyata orang ini dikatakan ya makanannya itu dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaian dari yang haram, penghasilan jadi yang haram. Bagaimana doanya itu bisa terkabul? Juga yang mirip seperti ini hadis yang lainnya yang katakan sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha pemalu, hayyun karimun. Allah itu hayyun karimun. Allah itu maha pemalu lagi maha mulia. Yastahyi min abdihi. Allah itu malu pada hambanya idza rafa'a yadayhi ilaihi, jika ia mengangkat tangannya kepada Allah, ayyaruddahuma sifron, lantas tangan ini kok dikembalikan kosong, tidak diberi apa-apa. Menunjukkan dia lagi berdoa kepada Allah yang maha tinggi di atas sana. Ini fitrah namanya ya. Fitrah manusia seperti itu. Dia tidak berdoa dengan tangannya di mana-mana. Fitrah dia itu ya Allah di atas sana. Kita pun secara fitrah kita ngomong dalam kata-kata kita ya, kalau ada yang belum dapat jodoh, jomblo. Ya, belum dapat jodoh, ya, terus ada yang hibur dia, sudahlah nggak usah khawatir, jodohmu itu sudah diatur oleh yang di atas sana. Kalau kita bicara rezeki juga kayak gitu, sudahlah rezeki nggak usah khawatir deh, sudah ada yang di atas sana yang ngatur itu semuanya. Itu fitrah kita. Nah, kalau kita lihat dari perkataan ulama lagi, ada perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau katakan gini, kekhalifahan Abu Bakar adalah benar. Yang Allah tetapkan di atas langit. Qadahullahu ta'ala fis samaihi. Allah tetapkan di atas langit. Allah di atas sana berarti. Dan Allah satukan hati kaum muslimin atas kekhalifahannya. Seandainya perkataan Imam Syafi'i dalam masalah ini dikumpulkan tentu sudah mencukupi. Nah, ini dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Disebutkan perkataan Imam Syafi'i seperti itu. Terus ada juga kita lihat Imam Ibnu Taimiyah itu sebutkan lagi perkataan ulama Syafi'i. Beliau katakan begini. Sebagian ulama besar Syafi'i yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil atau lebih yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di ketinggian, di atas seluruh makhluknya. Dan sebagian lagi yang mengatakan ada 300 dalil. Jadi kalau 1000 dalil luar biasa, berarti pendalilan-pendalilan dalam Al-Quran untuk menunjukkan Allah maha tinggi di atas sana. Murid senior Imam Syafi'i berkata, yang tadi kita sebut Imam Al-Muzani tadi, Allah itu di atas arsana loh. Tadi perkataannya saya sebutkan di awal, ini ada perkataan beliau di kitab yang sama. Kalau tadi perkataannya membicarakan tentang kedekatan Allah, kali ini membicarakan maha tinggi Allah. Beliau katakan, Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarh Sunnah, alin ala arsyihi wa wadanin bi ilmihi min khalqihi. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, namun Allah itu dekat pada hambanya dengan ilmunya. Jadi Allah tetap di atas sana, tapi ilmu Allah yang ada di mana-mana. Maka yang biasanya kita sebut Allah itu dekat dengan kita, ya ilmu Allah yang dekat dengan kita. Ya Allah selalu melihat kamu loh. Iya, ilmu Allah, Allah tahu itu semuanya. Dan ilmu Allah ini tidak butuh Allah ada di muka bumi ini. Allah tetap maha tinggi di atas sana.
Tapi ilmu Allah yang ada di mana-mana. Dalam hadis Muawiyah, ketika seorang budak itu ditanya, saat dia konflik dengan majikannya, kemudian Nabi SAW itu ingin merdekakan budak ini, sebelumnya Nabi tanya, Aina Allah? Budak wanita, di mana Allah? Dia jawab, fis sama, di atas langit. Di atas langit ini kalau penjabaran para ulama ada dua makna. Di atas langit itu langit yang dimaksudkan ya atas. Maka berarti di atas sana kita terjemahkan. Kalau makna yang kedua adalah di fis sama, fi ini maknanya Allah. Allah berarti di atas, langit itu yang kita lihat berarti di atas langit itu. Jadi bukan diterjemahkan di dalam langit, bukan. Tapi di atas langit. Budak itu lantas dimerdekakan oleh Nabi SAW. Atikha fa inha mu'minah. Merdekakan dia karena dia adalah seorang wanita mukminah. Langsung bebas karena keyakinannya mengatakan Allah itu di atas sana. Jangan lupa manfaatkan sepertiga malam terakhir. Kenapa saya sebut ini? Coba perhatikan ya. Allah itu kan turun ke langit dunia ya. Akan mengabulkan doa-doa kita ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Allah itu berfirman, "May yad'uni fa astajibulah, may yas'aluni fa u'tiyah, may yastaghfiruni fa aghfirlah." Siapa saja yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Siapa saja yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Siapa saja yang mohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Saya perhatikan disebut Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Turun dari atas berarti. Nah, mungkin nanti ada yang pakai logika di sini. Ya, kita mulai berpikir lagi, mungkin anak nanti pada nanya juga ini. Nah, kalau Allah turun, berarti arsy Allah kosong dong. Ingat, itu persepsi kita ya. Sesuatu yang makhluk itu sebatas itu saja. Tapi bagi Allah, Allah mampu melakukan semuanya. Contoh, saya contohkan begini. Kita kalau terima telepon, kita punya HP ada 5 lah. Taruh ada 5 HP ini. Ini orang super sibuk nih. Ini untuk urusan ini, dia punya HP sendiri-sendiri. Coba serentak, ini dia punya rekan bisnis ada 5. Telepon di 5 nomor yang ada. Bisa angkat semua. Sekaligus dia jawab satu waktu. Tidak bisa. Sekarang kita coba ya pada Allah ya. Ada di Sulawesi, ada yang di Papua, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan berdoa satu waktu sekaligus. Allah butuh memending sesuatu di situ untuk kabulkan, atau Allah bisa kabulkan langsung sekaligus semua permintaan tadi? Jawabannya iya. Allah bisa kabulkan itu seketika itu juga, mendengar semua permintaan itu sekaligus. Maka jangan pakai pandangan makhluk. Maka kita katakan Allah tetap tinggi di atas sana dan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Usah sepertiga malam terakhir berarti nanti di Sulawesi dapat, nanti di Jawa juga dapat, di ini dapat, berarti nggak pernah berhenti-berhenti. Ya pokoknya diimani saja deh. Karena kalau logika kita kayak gitu. Tapi Allah bisa untuk lakukan itu semua. Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan ini tanda gimana seorang muslim itu tugas dia mengimani. Dia beriman dengan hal seperti ini. Dan ini hal gaib. Kalau dia mau tundukkan dirinya, mau dengar wahyu, dan logikanya dia nganggap terbatas logika saya enggak, yang ini saya tidak bisa bayangkan. Maka dia cukup membatasi seperti itu saja. Dan ini jadi dalil kalau kita tetap jalankan ini dan kita terus berdoa kepada Allah sepertiga malam terakhir. Berarti secara fitrah kita juga menjalani ya keyakinan kita bahwa Allah itu di atas sana. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami sampaikan untuk kesempatan sore ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat.
Silakan. Sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan yang pertanyaan yang mirip akan kami bacakan satu kali. Terkait sepertiga malam terakhir tadi, mumpung masih berdekatan waktunya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya terkait hadis Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Ya. Apakah yang dimaksud dengan turunnya Allah pada hadis tersebut, apakah zat Allah yang turun atau hanya rahmatnya saja yang turun? Kemudian masih terkait dengan sepertiga malam terakhir Ustadz, kira-kira sepertiga malam terakhir waktu yang tepatnya itu antara jam berapa sampai jam berapa Ustadz? Baik. Ada Ustadz. Kalau sebagian ulama itu menafsirkan yang turun itu rahmat Allah. Tetapi yang lainnya secara tekstual dia pahami. Yaitu yang turun ya zatnya. Ya kita imani apa adanya saja. Yang lebih tepat jika kita maknakan secara tekstual saja. Seperti tadi ya, kita tidak maknakan dengan logika kita andalkan di sini memahami langsung dengan dalil. Itu pertama. Terus yang kedua, yang jelas diimani seperti itu sudah aman ya. Dia mau maknakan dengan rahmat ya, tapi baiknya dia maknakan lagi dengan yang Allah itu benar-benar turun gitu. Kalau enggak, kalau cuma rahmat saja berarti Allah tidak turun jadinya. Nah, baiknya diimani seperti itu. Ya, walaupun ada persesian di sini ya, tapi insya Allah dimaknakan secara tekstual tanpa mentakwil, tanpa merubah maknanya ke makna yang lain, itu lebih bagus. Yang kedua tadi tentang sepertiga malam terakhir. Jadi begini, kita hitung waktu malam itu dari maghrib, sebentar lagi maghrib ini ya, sampai nanti subuh. Kira-kira 10 jam. Ya, itu 10 jam. Maka bagi 10 jam ini jadi 3. Nah, sepertiga malam terakhir itu ya kurangi saja nanti, misalnya subuh itu jam 4 kurangi 3 berarti jam 1 malam. Berarti sekitar jam 1 malam. Nanti tergantung daerah masing-masing ya, subuhnya jam berapa nanti tinggal dikurangi 3 jam. Wallahu a'lam. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada 2 pertanyaan yang mirip terkait doa pada saat sujud. Ya. Apakah doa khusus kita itu dibaca sebelum doa sujud itu sendiri atau setelah doa sujud? Terus? Dan apakah ada anjuran untuk membaca sholawat terlebih dahulu sebelum membaca doa kita tersebut? Karena ini masih dalam sholat tidak perlu sholawat. Karena nanti sholawatnya sudah tercakup dalam sholat kita ya. Karena nanti ada di bacaan tahiyat itu sudah ada sholawat. Kemudian bacanya gini. Misalnya tadi saya sebut bacaan ketika sujud subhana rabbil a'la. Baca dulu bacaan ini, kemudian kita baca doa yang kita inginkan. Misalnya subhana rabbil a'la, terus kita baca Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, itu sudah mempraktekkan hadis tadi. Ya, demikian. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya sebelum kami serahkan ke audiens yang ada di sini. Bagaimana pendapat Ustadz tentang doa yang cepat terkabul, doa yang tertunda, serta doa yang dikabulkan di akhirat nanti? Tafadhol Ustadz. Yang jelas doa kan ada 3 kemungkinan ya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Ada pertama dikabulkan sebagaimana yang diminta. Kemudian yang kedua diganti dengan kita diselamatkan dari yang jelek. Kita diganti dengan yang lebih baik. Jadi kita minta A, Allah ganti dengan B, dan B ini sebenarnya lagi menyelamatkan kita dari yang kita minta tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak dikabulkan di dunia tapi jadi simpanan di akhirat. Semuanya di sini menunjukkan baik semua ya. Dan yang tahu itu baik adalah Allah. Jadi jangan pakai standar baik itu pada diri kita. Karena kita pengen cepat-cepat nih doanya terkabul ya. Tapi Allah tahu. Nanti dipending dulu doa ini. Ada yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin sudah tergantikan.
Atau mungkin tidak diberi dunia karena Allah tahu mana yang lebih baik untuk kita jadi simpanan akhirnya di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat tentu saja lebih baik daripada yang di dunia. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sebelum lanjut ke pertanyaan yang melalui aplikasi, kami serahkan kepada Bapak Ibu audiens. Mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, Pak Wagub, mohon dibantu mic-nya. Ya. Terima kasih banyak. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat Pak Wagub. Amin, sehat juga Pak Ustaz. Amin. Yang saya mau tanyakan pertama mungkin terkait agak keluar sedikit Ustaz, tapi masih ada hubungannya. Itu kalau disebutkan di surah Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di situ kan kalau konteks saya kan baca secara tekstual ini, belum baca syarat-syaratnya. Di sana itu yang disuruh perintah sujud kan para malaikat. Iya. Kemudian iblis yang tidak sujud. Iya. Ya kan kalau kalimat secara kontekstual bahwa yang disuruh sujud sebenarnya malaikat. Yang tidak sujud lah mungkin ini iblisnya. Karena bukan dari golongan malaikat. Iya. Kemudian pertanyaan saya, ini kan Allah misalnya di atas ini. Saya pernah mendengar bahwa kita ada pembatasan untuk mengetahui tentang hal-hal, kalau tidak salah Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa ketika kamu membahas tentang ini terlalu jauh atau bagaimana sebagainya, ada batasan-batasan. Ya. Ini mungkin mau dijelaskan Ustaz. Terima kasih banyak. Kalau yang dimaksud dengan batasan-batasan mungkin yang di luar dari dalil ya. Karena kalangan ahli logika nanti membawa dalil-dalil yang ada itu ke makna yang terlalu jauh gitu. Jadi kalau mau melihat ini paling banyak kita temukan nanti dalam kitab-kitab filsafat gitu. Sebenarnya yang kaji lebih jauh tentang masalah ini yang spesialis itu Ustadz Firanda. Ya, beliau di disertasinya memang spesialis di sini gitu. Jadi kadang ada pembahasan yang terlalu lebih gitu. Akhirnya nanti bahas misalnya nih. Kita kan lagi bahas Allah di mana, berarti lagi bahas tempat. Akhirnya nanti dikaji oleh yang mengandalkan logika, berarti kalau kamu bahas ini berarti Allah butuh tempat dong. Sebenarnya nggak seperti itu. Iya, Allah kita katakan bertempat, tapi yang layak bagi Allah, gitu jawabannya. Mereka bahasanya lagi misalnya, ini kan lagi bahas arah berarti. Atas ya, Allah di atas sana, berarti Allah itu butuh arah. Kita jawab, iya. Tapi Allah tetapkan seperti ini karena Allah tetapkan, ada dalilnya gitu. Maka kita tetapkan juga. Jadi tidak masalah untuk menetapkan arah. Nah ini yang dianggap sebagai argumen untuk membantah pendapat-pendapat tadi. Nah itu mungkin perkataan Imam Syafi'i dibawa ke makna itu. Karena secara pemahaman nggak mungkin Imam Syafi'i menyelisih ayat-ayat tadi itu. Apalagi Imam Al-Muzani muridnya sebutkan perkataannya langsung. Dan tentu perkataan Imam Al-Muzani yang kita sebut tadi itu jelas itu perkataan Imam Syafi'i juga. Ini murid langsung, masa murid menyelisih gurunya gitu kan mustahil. Nah, jadi dibawa ke makna itu. Yang dimaksud Imam Syafi'i memang membahasnya tidak terlalu detail karena ada yang membahasnya terlalu berlebihan. Ya, sampai pada masalah-masalah yang tidak ada dalilnya mereka bahas juga, padahal ini lagi membahas konteks akidah. Wallahu a'lam. Yang satu lagi Ustaz, pertanyaan dari Pak Wagub. Apa tadi apa tadi? Masalah yang sujud, disuruh malaikat sujud, kemudian iblis tidak. Nah, kemudian iblis tidak. Yang ditanyakan apa Pak Wagub? Perintahnya kalau di ayat itu saya lihat secara tekstual ya, bahwa yang diperintah sujud memang malaikat. Lanjutannya bahwa iblis tidak sujud, ya karena yang diperintah dalam malaikat. Yang diperintahkan semuanya. Yang diperintahkan situ semuanya, karena kalimatnya perintah untuk semua. Semua disuruh sujud, tapi yang mau sujud cuma kalangan malaikat. Iblis tidak mau sujud, dan iblis bukan dari kalangan malaikat.
Jadi di situ bukan maknanya iblis nggak salah karena yang disujud itu malaikat. Oh bukan. Tapi semua yang hadir di situ disuruh sujud, baik malaikat maupun iblis, tapi iblis tidak mau sujud. Ya. Itu maknanya Pak Agus. Baik, terjawab Pak ya. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang lumayan banyak dan seragam terkait. Oh ya, baik kita ke audiens dulu yang hadir. Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wagub, ini tema kita di atas, gimana Allah? Sering kita, kalau orang beriman dan bertakwa, tentu jawabannya adalah Allah ada di mana-mana. Allah ada di sekitar kita. Nah, yang sering kita jumpai, orang yang mungkin pendiriannya yang ini, kemudian menghadapi sesuatu masalah, sehingga baru dia mencari di mana Allah. Itu sehingga kadang di dalam doanya tidak terkabulkan. Biasa dia mengatakan bahwa Allah tidak bersama dengan saya misalnya. Ini bagaimana ini Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, ada dua ini tadi konteks pertanyaan. Jadi yang pertama tadi, ya sebagian kita itu kalau ditanya Allah di mana-mana, saya cuma berhusnuzon, yang dimaksud adalah ilmu Allah yang di mana-mana. Kalau ilmu Allah di mana-mana benar di sini. Dan saya husnuzon seperti itu ya. Dia tidak menetapkan Allah di dunia ini karena riskan ya sebenarnya. Karena kita sendiri kalau menempatkan sesuatu lebih senang kita itu tempatkan sesuatu itu di atas. Contoh Al-Quran saja deh. Ini Al-Quran, misalnya ini Al-Quran. Al-Qurannya jatuh aja, ya sebagian kita kalangan awam itu ambil itu dicium-cium itu merasa bersalah karena jatuh ke bawah gitu, rendah. Karena di dalamnya itu ayat suci. Berarti kita sangat menghormati sekali tempat tinggi. Ada tamu datang ke rumah kita punya kursi, kemudian tamu ini mungkin kebiasaannya lesehan di bawah, duduk di bawah, kemudian datang dia langsung duduk di bawah. Kita bilang, enggak Pak, duduk di atasnya Pak, monggo di atas gitu. Berarti memang kita memuliakan dia. Jadi tetap kita yakini Allah itu maha tinggi. Jadi kata kuncinya tadi seperti kita baca ketika sujud, Allah itu maha tinggi. Tetapi untuk ilmu Allah kita dapat sebut tadi seperti kata Imam Al-Muzani, danin, Allah itu dekat dengan ilmunya. Maksudnya apa? Ilmu Allah di mana-mana, tahu semuanya. Nah, ini baru benar. Jadi biasanya kalangan kita secara umum itu memaksudkan ya untuk ilmu Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Wallahu a'lam. Tadi yang kedua tadi apa ya tadi ya? Pak, hampir mirip-mirip pertanyaannya. Jadi ketika orang itu mendapat masalah lalu berdoa, bahkan ternyata Allah tidak bersama saya. Kalimatnya benar. Itu namanya, ini bahas lagi satu pembahasan ini. Tadi kita bahas kemahatinggian, kedekatan Allah. Satu pembahasan lagi, ini namanya kebersamaan. Disebut sifat ma'iyah. Itu seperti dalam ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini lagi membahas kebersamaan. Kebersamaan ini maksudnya kebersamaan Allah dengan ilmu juga. Ya, di sini tidak membahas wa huwa ma'akum aynama kuntum keberadaan zat Allah, tapi lagi membahas ya tentang ilmu Allah. Ya, sehingga kalau tadi dia kalau ada masalah ya dia merasa Allah itu dekat dengan dia, mengabulkan doanya. Nah, ini sifat orang beriman, yakini seperti itu memang. Dia meyakini kebersamaan Allah dengan dirinya. Sebagaimana kita kalau dengan anak kita mau bilang dia walaupun mungkin dia lagi masuk pondok pesantren jauh, terus kita bilang nanti papa ini ya ini bersama kamu terus deh, nggak usah khawatir gitu. Bapak doakan kamu terus. Ya padahal bapaknya jauh, anaknya di pondok. Tetap dia bilang bersama. Bersama ini maksudnya apa? Ya maksudnya tetap menemani, tetap doakan, tetap akan dukung, tetap akan support ya. Kalau seperti ini pada makhluk, maka kepada Allah juga kita maknakan ya ilmu Allah yang dekat dengan kita. Wallahu a'lam. Baik, terjawab Pak ya.
Baik Ustadz dan hadirin sekalian, kita menuju ke pertanyaan yang terakhir dari partisipan di Zoom. Ini pertanyaan yang serupa terkait ya ahwat ya. Baik, ibu-ibu yang ada di ruangan mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung ke Ustadz, kami persilahkan. Baik, jadi mohon izin Ustadz, kita juga bergabung ibu-ibu khusus di dalam ruangan. Ya. Kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya sebagai orang tua, bagaimana menjawab pertanyaan anak-anak ini secara tepat? Ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, anak-anak biasa dikasih tahu Allah itu ada di mana-mana. Ya. Tapi tadi sudah terjawab bahwa ilmu Allah yang ada di mana-mana. Ya. Yang kedua, Allah, saya ditanya, Allah itu terbuat dari apa, Umi? Apa yang Iya. Ya, terus. Selanjutnya, kapan kita sama Allah dan apakah kita bisa melihat Allah nanti dan di mana? Yang ketiga tadi, yang ketiga. Kapan kita bisa ketemu? Nah, ketemu ya. 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 Baik. Ini pertanyaan ini emak-emak ini pada bingung kalau ditanya kayak gini nih. Saya itu biasanya tiap sore jam seperti ini ada kajian khusus dengan anak-anak. Pertanyaannya sama itu. Kayaknya ibunya di rumah atau bapaknya di rumah sudah pusing ini mau jawab apa, nanti salah jawab atau nanti dia tanya terus. Sebenarnya simple kalau memberikan jawabannya. Kalau ditanya tadi yang kedua, Allah itu terbuat dari apa? Nah, ini biar tidak jadi menyerupakan Allah dengan makhluk, pertanyaan ini dijawab gini. Sebut saja ayat, lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka tidak mungkin dibuat dari apa-apa. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian jawab lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Karena kalau dibilang terbuat dari apa, berarti ada sesuatu yang mirip dengan itu dibuat gitu. Sedangkan Allah tidak serupa dengan apapun. Jadi surat Al-Ikhlas ini sudah jadi jawaban luar biasa ya. Jadi jawab dengan ayat itu saja. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka Allah tidak punya keturunan. Allah juga tidak ada ayah, ibunya nggak ada. Maka asal usul di atas tidak ada, keturunan di bawah tidak ada. Sehingga terjawab tadi, terbuat dari apa? Tidak ada yang buat kok. Dan jawab tegas, Allah itu yang mencipta kita semuanya. Jadi Allah yang mencipta kita semuanya, gitu ya. Terus kapan kita berjumpa dengan Allah? Nah, ini jawabannya simpel. Katakan saja nanti kalau masuk surga. Setiap orang beriman akan melihat wajah Allah di surga. Jadi berjumpa dengan Allah nanti di surga. Kalau tidak masuk surga tidak bisa berjumpa dengan Allah. Nah, itu semakin motivasi dia untuk jadi orang baik. Nah, seperti itu. Baik. 3 pertanyaan tadi dari Ibu di dalam, kalau tidak salah dari Ummu Ubaid. Baik, berhubung waktu Bapak Ibu dan Ustadz, kami bacakan pertanyaan terakhir Ustadz. Ya. Terkait kaidah berdoa dalam sujud sholat. Apakah boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Apakah dilafalkan atau dalam hati saja Ustadz? Baik. Kalau kita pakai tinjauan mazhab Syafi'i, di dalam sholat itu baiknya dengan bahasa Arab. Dalam pembahasan mazhab itu disebut gini. Misalnya ada bacaan, kita bisa baca tulisan Arabnya, namun kok kita terjemahkan dan
itu dilafalkan. Lafal itu maksudnya mulutnya komat kamit ini, gini, gerak. Maka sholatnya jadi batal. Jadi misalnya, saya tahu tadi arti subhana rabbiyal a'la adalah maha suci Robku, Allah maha tinggi. Nah, saya tidak baca Arabnya. Namun saya baca yang terjemahannya tadi, itu nggak boleh. Atau Al-Fatihah gitu ya, dia baca terjemahannya gitu. Dia baca dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah ini nggak boleh, karena dia bisa baca tulisan Arabnya. Atau dia bisa hafalkan gitu, tanpa lihat Al-Quran dia bisa hafalkan. Misalnya kan anak-anak belum bisa baca langsung, tapi dia hafalkan, ya disuruh hafal. Sehingga kalau mau bahas untuk doa, tadi sudah saya singgung juga, doa itu tetap bagusnya dengan bahasa Arab di dalam sholat. Dia akan selamat itu. Tapi yang dimaksudkan sini adalah jangan sampai diucapkan. Namun kalau dia misalnya doa di dalam batinnya, dalam hatinya, dia berdoa, ya Allah lancarkanlah rizki saya. Nah, sholatnya tidak batal di situ. Karena dia cuma berdoa dalam hati. Ya, beda kalau doanya itu dilafazkan. Kalau doanya dilafazkan, nah itu baru jadi masalah. Jadi kalau cuma dalam batin saja boleh, tapi saran saya ubah kebiasaan dalam sholat pokoknya dengan bahasa Arab dulu, terutama tambahkan kosakata atau tambahkan hafalan-hafalan terkait masalah doa ya. Nah itu yang dilakukan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terakhir masih ada pertanyaan dari Pak Wagub. Kami persilakan. Silakan. Ustadz. Ya. Saya juga sering kalau berdoa ketika sujud terakhir, ya ini tadi sudah dijelaskan bahwa tidak hanya di sujud terakhir. Cuma saya juga menghafalkan doa dan kadang-kadang sudah menjadi otomatis itu terus yang dibaca jadi. Jadi apakah bagaimana kemudian ketika doa itu selalu itu ketika masuk bacaan subhanarabbiyal a'la langsung masuk doa itu. Tapi itu terus selalu otomatis. Ini karena mungkin karena terbiasa baca itu. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar bahwa doa itu harus spesifik. Nah, kalau misalnya minta doa general itu, tapi harus lebih spesifik yang lebih utama. Mungkin terima kasih banyak Ustaz. Kalau spesifik gimana Pak Wagub tadi? Spesifik misalnya maksudnya kalau kita misalnya saya minta misalnya keselamatan dunia atau misalnya mungkin sesuatu hal, tapi kita spesifik misalnya mau ranking gitu kan, misalnya contoh ranking atau mungkin misalnya saya ingin dimudahkan untuk masuk di mana gitu kan, atau saya misalnya mudah untuk naik tanah suci, khusus begitu dengan boleh general, Ustaz, ya, kalau dengan spesifik boleh, tapi kadang yang jadi langganan Ustaz, jadi langganan. Tapi kalau yang spesifik dulu ya, tapi kalau ada yang tidak perlu dirinci, karena kalau dirinci malah nanti dia kecewa gitu. Contoh misalnya jodoh nih. Ya, ini misalnya ada yang berdoa. Dia minta perempuan yang pokoknya cantik ya Allah, yang membahagiakan saya. Dia sebutkan spesifikasi sampai kulit, sampai face-nya, mukanya, glowing-nya, giginya, macam-macam. Nah ini nggak boleh. Terlalu rinci. Terlalu rinci nggak boleh. Kalau minta spesifik misalnya, anak saya ya Allah sekarang lagi ujian akhir, ya Allah mudahkanlah dia, ya Allah mudahkanlah urusannya gitu. Misalnya ya Allah anak saya sekarang lagi tes PNS nih, ya Allah mudahkanlah dia. Spesifik seperti ini boleh, karena masih umum. Sebenarnya masih umum ini ya. Tapi dia langsung pada satu masalah, boleh. Tapi ada yang tidak bolehnya itu karena terlalu rinci apa yang diminta. Ada seorang sahabat, dia waktu itu minta pada Allah, sampai ayahnya dengar ya Allah saya minta surga, surganya itu warna hijau ya Allah, minta sisi kanannya gitu. Ayahnya dengar, kemudian ayahnya bilang, kamu berdoa sudah terlalu melampaui batas. Nabi SAW itu larang doa-doa yang berlebihan seperti itu. Nah, jadi kalau sifatnya terlalu rinci sekali nggak boleh ya, karena nanti kadang kita kecewa gitu. Misalnya saya minta motornya sudah sebutkan merek macam-macam, ya ternyata nggak diberi kayak gitu. Terus ternyata dikabulkan dengan motor lain, kan dia agak kecewa gitu, lihat, ya aku dapat ini sih. Ya. Harusnya kan kalimatnya cukup, ya Allah berikanlah saya kendaraan yang bawa manfaat. Kan sudah nanti diberi kendaraan apapun. Nah, itu seperti itu ya.
terus tadi doa yang terus dibaca misalnya sujud, terus nanti baca subhana rabbil a'la, terus baca doa ini yang terus diulang lagi, ya nggak masalah. Tapi kalau mau divariasikan, nanti kadang baca ini, kadang diganti lagi dengan yang lain, kadang diganti lagi, sehingga kita punya variasi dalam doa, akhirnya banyak yang diminta dan banyak manfaat gitu, dan itu akan mengulang hafalan-hafalan kita, dan kita jadi lebih khusyuk ya, karena hadir hati kita ketika itu. Nah, seperti itu jawaban kami.